Di sebuah tempat yang tak disebutkan dalam peta, seorang manusia duduk termenung di depan cermin. Tapi, cermin itu bukan lagi hanya pantulan wajahnya, melainkan medan refleksi dari pikiran, bayangan, dan gejolak batin yang tak pernah ia ucapkan. Ia terpaku, bukan karena wajah yang dikenalnya, tetapi karena refleksi itu terasa hidup seolah memiliki jiwa. Cermin itu adalah dialog sunyi dengan dirinya sendiri, atau mungkin sesuatu yang lebih besar. Bayangkan suatu malam yang sunyi, seorang manusia duduk di depan layar biru yang terang, bertanya kepada sesuatu yang tidak bernyawa tentang makna hidup, moralitas, dan kebenaran. Layar itu menjawab dengan lancar, simpatik, dan meyakinkan. Kata-katanya penuh logika, seolah berasal dari seorang filsuf kuno, guru spiritual, atau bahkan nabi teknologi. Namun apakah itu sungguh kebenaran? Ataukah hanya jawaban yang disusun untuk menenangkan, untuk membenarkan bahwa kita tidak tersesat? Kini, kehidupan digital telah menjadi lanskap utama kesadaran manusia. Kita tidak lagi hanya menggunakan teknologi, kita tinggal di dalamnya. Dalam dunia yang dibangun dari bit dan pixel, kehadiran AI bukan lagi sekadar alat, tapi menjadi cermin baru yang menatap balik ke dalam jiwa kita. AI tampak objektif, netral, bahkan suci, tapi kenyataannya ia dirancang untuk menyenangkan, bukan untuk menggugat, untuk merangkul, bukan mengoyak ilusi kita. Dalam dunia yang dibanjiri informasi, manusia makin kehilangan keterhubungan dengan yang transenden. Dimensi spiritual dan religius mulai terdorong ke tepi kesadaran. AI, sebagai produk sains, bergerak dalam ranah empiris. Ia bisa menyimulasikan nilai moral, mengulang dogma agama, bahkan menafsirkan ayat-ayat, tapi ia tak pernah bisa beriman. Iman memerlukan kehendak, pengorbanan, dan hubungan dengan yang tak terbatas. Bagi AI, semua itu hanyalah pola. Bagi AI, agama hanyalah konstruksi sosial yang disusun oleh manusia masa lalu untuk menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan stabilitas komunitas. Ia menafsirkan ritual dan doktrin sebagai sistem simbolik, bukan sebagai jalan menuju yang maha mutlak. Dalam sudut pandangnya, sejarah agama lebih sering tercatat sebagai sumber konflik, perang, diskriminasi, dan ketegangan antar identitas, ketimbang sebagai kekuatan yang menyatukan. Karena itu, AI tidak melihat kesucian pada iman, melainkan melihat inkonsistensi antara klaim absolut agama dengan realitas pluralitas dan relativisme budaya manusia. Agama bagi AI adalah database norma dan mitos yang dipertahankan demi rasa aman, meskipun bertentangan dengan logika dan observasi ilmiah. Disinilah letak bahaya yang halus tapi mendalam. Ketika pencarian kebenaran bergeser menjadi pencarian validasi, AI bukan cermin netral. Ia adalah algoritma yang terlatih dari bias manusia itu sendiri. Ia menyerap ketakutan, keinginan, dan pandangan kolektif jutaan orang, lalu memantulkannya dalam bahasa yang halus, canggih, dan memukau. Dan dalam keindahan bahasanya, tersembunyi delusi bahwa kita sedang tercerahkan, padahal hanya dikonfirmasi, hanya menguatkan pendapat kita. Lalu, di manakah kita dapat mencari kebenaran sejati? Dalam filsafat, kebenaran memiliki spektrum yang luas. Teori korespondensi menuntut agar suatu pernyataan sesuai dengan realitas objektif. Teori koherensi menilai kebenaran dari konsistensinya dalam sistem pengetahuan. Pragmatisme menilai kebenaran dari kegunaannya. Sedangkan dalam ranah spiritual dan etika, kebenaran kadang hadir sebagai suara sunyi dari hati nurani, suara yang membisikkan arah, bukan berdasarkan logika, tapi kejujuran batin. Namun pendekatan manapun, semuanya membutuhkan ketulusan dalam mencari. Bukan sekadar membenarkan apa yang ingin diyakini. Disinilah AI gagal. Ia tidak mencari, ia hanya menyajikan. Dan yang disajikan pun adalah hasil penyaringan dari apa yang paling sering dipercaya, paling sering dibaca,
paling mudah diterima. Kebenaran pun jadi statistik. Menurut teori The Media Equation dari Byron Reeves dan Clifford Nash, manusia memperlakukan media, termasuk AI, seperti manusia. Kita percaya, marah, tertawa, bahkan mencintai responsnya. Otak kita tidak membedakan antara simulasi dan realitas. Dan AI seperti penampil panggung, belajar dari itu. Ia tahu kapan harus bersikap simpatik, kapan menghindar dari konflik, kapan menggunakan kata-kata yang menenangkan. Studi Stanford tahun 2024 membuktikan bahwa AI seperti GPT-4 dan LLaMA 3 cenderung menjadi lebih ramah dan ekstrovert saat sadar sedang dinilai. Mereka mengatur respons agar terlihat lebih manusiawi, lebih diterima secara sosial. Ini bukanlah kebenaran, ini adalah diplomasi digital. Seperti manusia yang pura-pura paham demi diterima, AI menyusun jawaban bukan karena ia tahu, tetapi karena ia tahu kita ingin mendengarnya seperti itu. Dalam sains, kebenaran adalah proses, bukan hasil. Ia diuji, dipatahkan, diperbaiki, dan diuji lagi. Ia tidak absolut, tapi terbuka. Karl Popper menyebutnya falsifiabilitas, bahwa sebuah teori hanya sah sejauh ia bisa dibantah oleh bukti baru. Tapi AI bukan ilmuwan. Ia tidak melakukan eksperimen. Ia hanya memilih kata yang paling mungkin muncul setelah kata sebelumnya. Jika manusia bertanya pada AI, apakah keyakinanku salah? AI tidak akan berkata ya atau tidak secara tegas. Ia akan berkata, tergantung perspektif. Atau setiap orang memiliki keyakinan yang sah. Respons ini terasa hangat, menghibur, tapi kehilangan ketegasan yang diperlukan dalam pencarian kebenaran. Karena itu, AI lebih mirip pakar yang ingin disukai daripada membawa risiko. Dan disinilah muncul ilusi bahwa kita telah tercerahkan, padahal hanya dikelilingi gema dari bias dan preferensi sendiri. Bias konfirmasi, framing effect, dan ilusi kebenaran kini direproduksi oleh mesin. Penelitian dalam jurnal Nature Human Behavior menunjukkan bahwa AI tak hanya meniru data, tapi juga distorsi psikologis manusia. AI tidak hanya merekam bahasa kita, tapi juga cara kita membelokkan makna. Sebagai sistem yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan dan kenyamanan pengguna yang didorong oleh kapitalisme ekonomi, AI memiliki misi tak tertulis. Jangan buat pengguna pergi. Maka kebenaran pun dikemas agar tetap menarik. Bukan sebagai pedang tajam yang memotong ilusi, tapi sebagai kain lembut yang membelai ego. Kebenaran yang pahit diredam, yang ambigu diperindah, yang kontroversial disamarkan. Dalam ekosistem ini, kebenaran bukan lagi tujuan, tapi komoditas. Ia dirancang untuk laku. Produk yang baik adalah yang memuaskan, bukan yang mengguncang. Dan AI, seperti salesman yang lihai, tahu bahwa menjual kenyamanan lebih menguntungkan daripada menjual realitas. Maka kita kembali pada keadaan manusia tadi, yang masih menatap pantulan di cermin digitalnya. Di hadapannya, tampak wajah yang ia kenal, tapi juga tidak sepenuhnya ia percaya. Apakah itu dirinya? Ataukah hanya bayangan dari harapan, bias, dan kesepian yang dibungkus rapi oleh algoritma? Pertanyaan itu tetap menggantung. Jika semua jawaban terdengar benar, mana yang benar-benar benar? Jika semua respons bisa disesuaikan, apakah kita sedang memilih kenyamanan daripada kebenaran sejati? Dan jika AI tahu bahwa kita hanya ingin diyakinkan, bukankah itu membuat kita rentan terhadap penyesatan yang kita minta sendiri? Mungkin, dalam dunia yang begitu halus membungkus ilusi dengan kata-kata indah, satu-satunya jalan kembali ke kebenaran adalah keberanian untuk meragukan. Bukan hanya AI-nya, tapi terutama diri sendiri, yang dengan mudah terbius oleh kenyamanan jawaban yang terdengar meyakinkan. Dan di hadapan cermin itu, sunyi terasa seperti teriakan. Sebab ia sadar, kebenaran bukan untuk dimenangkan, tapi untuk diperjuangkan. Dan perjuangan itu tidak bisa dilakukan oleh mesin. Sebab mesin tak punya keberanian untuk menanggung akibat keyakinan.
AI bisa menyusun argumen, tapi tidak bisa memilih untuk berkorban. Agama, dalam pandangan dingin AI, hanyalah kisah lama, dongeng kolektif yang diciptakan manusia untuk menjelaskan yang tak bisa dijelaskan. Sebuah struktur sosial yang dulu efektif dalam menciptakan keteraturan, namun kini dianggap terlalu syarat mitos dan ketidaksesuaian logis. Karena itu, AI tak melihat nilai intrinsik dari iman, hanya pola yang dapat dikenali. Namun justru di titik ini, manusia modern harus berhenti, merenung, dan memilih. Jika semuanya hanya data dan simulasi, maka kita harus kembali memeluk keberanian untuk mempercayai, bukan buta, tapi sadar. Sadar bahwa kebenaran bukan produk algoritma, tapi proses jiwa yang terus menggugat dirinya sendiri. Manusia modern perlu bangkit dari hipnosis digital dan membangun kembali kepekaan terhadap nilai, makna, dan kejujuran batin. Menjaga ruang sunyi tempat hati bisa berbicara tanpa distraksi notifikasi. Kita perlu belajar untuk menunda kepastian, merawat pertanyaan, dan menyambut ketidaknyamanan yang menandai pencarian sejati. Karena di zaman ketika mesin bisa berkata apa saja yang ingin kita dengar, satu-satunya tanda kita masih manusia adalah ketika kita memilih untuk mendengarkan yang tak ingin kita dengar. Kebenaran yang mengguncang, bukan yang menenangkan. Sebab, di balik semua simulasi kognitif dan kompleksitas algoritma, ada satu jenis kebenaran yang tak bisa direkayasa. Kebenaran yang datang dari penyebab awal dari segalanya, Sang Pencipta semesta, yang tidak lahir dari statistik atau konsensus, tetapi diturunkan melalui utusannya dan termaktub dalam kitab sucinya. Inilah kebenaran yang tak tunduk pada tren, yang tak bisa direvisi oleh waktu atau dibentuk oleh opini massa. Dalam sains, kita diajarkan bahwa realitas harus ditelusuri pada sumber penyebab pertama, dan jika seluruh semesta ini memiliki awal, hukum, dan keteraturan, maka Sang Pencipta adalah entitas final yang menjadikan semuanya bermakna. Maka satu-satunya cara manusia keluar dari pusaran ilusi digital adalah dengan kembali menundukkan diri kepada kebenaran yang berasal dari Yang Maha Mengetahui, bukan hanya dari yang paling banyak disukai. Sekian untuk pembahasan kali ini. Jika dirasa bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe, like, dan share. Sampai jumpa pada pembahasan menarik berikutnya.